Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan merasakan Tuhan hadir tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai bersama-sama untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang singkat lewat morning worship. Saya percaya hari ini saudara diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 22 ayat 1 sampai 9. Dalam 2 Tawarik 22 ayat 1 sampai 9, kita akan melihat sosok seorang raja yang bernama Raja Ahazia. Nah saudara, Raja Ahazia ini adalah raja yang menggantikan raja sebelumnya, yaitu Raja Yoram. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, kita akan melihat bersama-sama dan membacanya bersama-sama, yaitu Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab sesudah ayahnya mati mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Nah saudara, kita melihat beberapa hal dari Raja Ahazia ini. Kita akan melihat fakta lingkungan yang membentuk Raja Ahazia. Ya,
ada fakta lingkungan yang membentuk Raja Ahazia. Yang pertama adalah kebiasaan buruk yang dibangun oleh keluarga besar dari Ahazia secara turun-temurun. Kita lihat dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan bahwa Ahazia saat itu sudah berumur 42 tahun. Dan saat ia menjadi raja, firman Tuhan katakan setahun lamanya ia memerintah. Ya, di dalam ayat yang ketiga ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ibunya menasihatinya untuk melakukan apa yang jahat. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita perhatikan bahwa ternyata ada satu kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sudah dilakukan oleh keluarga besarnya secara turun-temurun. Dan di sini kita lihat peran ibu atau orang tua dari Raja Ahazia sendiri adalah satu sifat atau satu sikap yang tidak menjadi berkat. Nah, saudara, apa yang terjadi? Kita lihat di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa ibunya menasihatinya untuk melakukan apa yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya orang tuanya, khususnya ibu dari Ahazia ini, karena dia tahu bahwa Ahazia ini penerus sebagai penanggung jawab dalam kerajaan, harusnya ibunya memberikan masukan-masukan yang terbaik. Tetapi apa yang terjadi? Ibu sebagai orang yang dihormati oleh Ahazia, sebagai orang yang dekat kepada raja atau sebagai seorang yang benar-benar harusnya memberikan contoh, justru ibunya memberikan nasihat yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita mengetahui bersama bahwa ternyata ya sikap seorang ibu atau orang tua itu begitu mempengaruhi kelanjutan atau karakter dari seorang anak. Dan kita lihat sendiri bagaimana Ahazia akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan atau masukan-masukan yang diberikan oleh ibunya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 dikatakan bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, saya tidak mengerti bagaimana peran seorang ibu yang memberikan masukan yang tidak baik kepada anaknya. Di dalam Korintus dengan jelas bahwa kebiasaan atau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya, sangat jelas. Tetapi saudara, kalau kita melihat bersama-sama, ini sesuatu yang di luar pikiran kita, ya. Harusnya sebagai seorang ibu, karena dia dekat dengan anaknya, harusnya dia memberikan masukan yang baik kepada Ahazia. Tetapi yang terjadi, ibunya tidak memberikan masukan yang terbaik, bahkan memberikan pengaruh yang negatif. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengaruh negatif, ya. Kalau saya melihat di sini, pengaruh negatif ini bisa datang dari siapa saja. Bisa dari orang tua, bisa dari teman, bisa dari rekan-rekan kerja, atau siapa saja, bisa dari rekan bisnis. Pengaruh lingkungan yang tidak baik akan berdampak kepada kehidupan kita selanjutnya. Terbukti dari Ahazia, akhirnya dia mengambil keputusan-keputusan yang tidak benar, keputusan-keputusan yang salah, cara-cara yang salah, cara-cara yang kotor. Ayat yang keempat dikatakan bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihat yang mencelakakan. Ini saudara, penasihat-penasihat palsu, penasihat-penasihat yang tidak benar. Orang yang kita percaya, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang kita percaya belum tentu
Masukan-masukannya adalah masukan-masukan yang benar. Tidak selamanya orang yang kita percaya itu adalah orang yang bisa memberikan masukan yang benar. Kalau saudara belajar bagaimana dengan orang-orang yang terdekat dengan Yesus, justru mereka bukan orang-orang yang memberikan masukan yang terbaik kepada Yesus. Bahkan banyak mereka yang justru berusaha untuk melemahkan iman dari Yesus. Bahkan mereka berusaha untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh Yesus. Ketika perempuan yang berdosa menuangkan minyak, murid Yesus berkata, lebih baik minyak itu dijual dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang miskin. Nah saudara, mereka berusaha mempengaruhi cara pandang Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tetap dengan pendiriannya. Yesus tahu bahwa di hati murid-murid tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Demikian juga dengan Ahazia, Bapak Ibu Saudara. Ahazia menganggap bahwa penasihat-penasihat itu adalah penasihat-penasihat terbaik. Ahazia lupa bahwa semua masukan-masukan itu tidak mendatangkan kebaikan buat dirinya, terlebih buat kerajaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sembarang untuk mempercayai orang. Ya, jangan sembarang, ya. Yang paling utama adalah kita melibatkan Tuhan. Nah, di sini jebolnya Ahazia. Dia tidak melibatkan Tuhan. Dia berpikir bahwa ibuku adalah orang yang luar biasa. Ternyata apa? Ibunya mengarahkan hal yang jahat. Oh, aku punya kawan-kawan yang luar biasa. Aku punya penasihat-penasihat yang hebat. Oh, ternyata penasihat-penasihat ini justru membawa dia kepada kehancuran. Tidak membawa kepada hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dampak yang besar, ya. Ada akibat yang besar dari kesalahan yang sudah dibangun dari kehidupan raja, dari kehidupan Ahazia. Apa itu saudara? Saudara lihat dalam 2 Tawarik pasal 22 ayat yang ke-7. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu cucu Nimsi yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada dampak, ada akibat dari kesalahan yang sudah dibuat oleh Ahazia, yaitu ia mati, dikatakan oleh firman Tuhan, mati di tangan orang yang diurapi Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya, ini kalau Ahazia mencoba bermain-main dengan kebenaran firman Tuhan. Dia lupa bahwa setiap kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengaruh orang tua, atau saya mau katakan di sini salah didik ya, salah didik, salah mendidik, ya. Tetapi seharusnya Ahazia bisa mengerti sebagai seorang raja, harusnya dia paham bahwa aku sudah mendapatkan masukan yang tidak baik. Sekalipun itu orang tua aku, harusnya Raja Ahazia bisa mengerti akan hal itu. Tetapi tidak. Raja Ahazia tidak mengambil sikap itu. Sehingga apa yang terjadi? Raja Ahazia terus-menerus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar dari Ahazia. Kita mau belajar bahwa lebih baik kita mendengarkan suara Tuhan. Lebih baik kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Lebih baik kita tunduk kepada otoritas Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, masukan-masukan boleh datang dalam hidup saya dan saudara. Ya, tetapi satu hal yang harus kita ingat bahwa tidak ada masukan terbaik selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mari kita memberikan hati kita. Kita memberikan telinga kita, telinga rohani kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita belajar dari Ahazia bahwa segala sesuatu yang dilakukannya, yang didengarnya tidak mendatangkan kebaikan, tetapi justru mendatangkan kehancuran. Maju terus di dalam Tuhan, serahkan kepada Tuhan dan percayalah akan kuasa Tuhan. Maka Tuhan akan selalu membimbing kita kepada kehidupan yang benar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.
Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Saat ini hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu. Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Apapun yang dikerjakan Tuhan, buat berhasil. Sebelum memulai aktivitas, biarlah Engkau yang berkuasa atas umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih, tangan Tuhan berkuasa, tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan memberkati. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji